Sebelum kita mulai pertanyaan kita hari ini, marilah kita dalam Bapa dan Roh Kudus. Ya Bapa dengan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Kembali kami untuk berkumpul kembali ini. Ya Bapa, sekarang kita belajar membagikan dari kami. Kiranya Anda dapat menyertai proses belajar kami hingga benar-benar lancar. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Hari ini pertama kali kita berjumpa ya kan, karena kalian juga menjadi siswa dan siswi baru di sekolah ini. Untuk kalian selamat datang dan semoga kalian tetap semangat belajarnya ya, tetap masuk terus. Dan Ibu pertama kali akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ibu sebagai guru agama di sini dan salah satunya yang mengajar di sekolah ini. Perkenalkan, nama Ibu Yesika Ponia. Kalian dipanggil dengan Ibu Yesika. Nah, sebelum itu kita absen dulu supaya Ibu juga dapat mengenal kalian semua, ya. Nanti angkat tangan dan berasal dari kita ya. Eda, ya Bu. Saya berasal dari Melawi. Oh, Melawi. Putri, ya Bu. Saya berasal dari Skandal. Dona, saya berasal dari Kepulauan. Oke, hadir semua ya hari ini ya, bagus ya. Nah, harapan seterusnya kalian tetap hadir terus. Nah, jadi adalah peran Roh Kudus. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang awalnya tuh untuk maju ke depan sebagai petugas, misalkan petugas upacara ataupun sebagai bacaan doa atau menjadi petugas di gereja. Siapa yang awalnya tuh merasa takut tapi lama-kelamaan menjadi pemberani? Siapa di sini? Kalian Bu? Boleh. Siapa namanya? Putri. Putri Bu. Ya, Putri. Silakan. Waktu itu ke SMP saya ditunjuk untuk Mazmur Bu, dan saat Mazmur itu saya gugup dan takut Bu, karena pertama kalinya saya berdiri di depan banyak orang. Kemudian makin lama saya sering Mazmur, akhirnya saya berani Bu. Oke, baik. Tadi itu Putri mengalami dia tidak percaya diri dalam bermasmur, lama-lamaan menjadi rasa berani ya. Di waktu itu siapa yang memberikan kekuatan pada kamu merasa sedih atau merasa bingung? Roh Kudus Bu. Roh Kudus. Selain dari Roh Kudus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Putri. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami siapa peran Roh Kudus itu, dan yang kedua mampu mengungkapkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah video, di mana video ini akan memberikan kita perjalanan hidup yang mungkin bermakna. Jadi Ibu minta harapannya kalian bisa menonton dengan baik.
memberikan penghidupan. Terus apa lagi? Siapa lagi? Saya Bu, memberikan penghiburan. Penghiburan. Siapa lagi? Ibu. Ya, menolong Bu, sebagai penolong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, lalu pertanyaan kedua, bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan manusia? Ada yang tahu? Oke. Nah, tadi kan kita sudah lihat bersama, di situ kan ada seorang dokter dan seorang perawat. Nah, di mana seorang dokter dan seorang perawat ini diberikan kekuatan dari Roh Kudus sehingga anak tersebut dapat dihidupkan kembali dan disehat kembali. Nah, itu salah satu perantara oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan ya kan, melalui adanya media medis tadi yang membantu anak tersebut untuk dapat dipulihkan kembali. Nah, seperti itulah Roh Kudus itu bekerja dalam peran Roh Kudus tadi ya. Oke. Baiklah, di sini ada bacaan kitab suci, di mana Ibu di sini ambil dalam bacaan Injil Yohanes. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakannya di depan. Siapa yang bersedia? Saya Bu. Oke, silakan. Bacaan dari Injil Yohanes. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, baik. Terima kasih Putri. Ya, Bu. Ya. Nah, di dalam kitab suci Injil Yohanes tadi ditegaskan bahwa Yesus itu meminta kepada Bapaknya, di mana dia minta kepada Bapaknya untuk memberikan seorang penolong sebagai seorang penolong yang lain dan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Nah, dalam ayat ini dapat kita pahami bahwa tadi kan kita sudah melihat video kan, di mana ada seorang dokter dan seorang perawat. Nah, dari situlah peran Roh Kudus itu bekerja dan sebagai perantara oleh Roh Kudus sebagai penolong untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Nah, baiklah, di sini Ibu ada pertanyaan diskusi. Nanti kalian bisa jawab ya. Oke, nah di sini pertanyaan pertama. Bagaimana pengalaman kalian mengenai kehadiran Roh Kudus yang telah hadir di hidupmu? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, Eda silakan. Jadi pengalaman hadir Roh Kudus dalam hidup saya itu, pagi-pagi saya itu merasa kelaparan karena tidak ada makanan yang dapat dimakan untuk sarapan. Tetapi ada seseorang yang hadir, teman saya itu namanya Sinta, dan dia memberikan makanan kepada saya. Jadi menurut saya itu Sinta ini sebagai seseorang yang diutus oleh Roh Kudus yang untuk membantu saya agar tidak kelaparan. Terima kasih Eda. Tepuk tangan untuk Eda. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua. Mana pertanyaan kedua ini? Setelah kalian menyadari akan kehadiran Roh Kudus, lalu bagaimana peran dirimu ikut serta dalam anggota gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari? Baik, siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, Dona silakan. Setelah saya menyadari Roh Kudus telah bekerja dalam diri saya, yang pertama-tama saya takut ikut dalam pelayanan di gereja. Saya menjadi mulai percaya diri dan berani. Oke, baik. Terima kasih Dona. Tepuk tangan untuk Dona. Tadi kan dari Eda tadi bercerita mengenai temannya yang membantu dia ketika dia tidak sarapan pagi. Nah, temannya tadi bernama siapa? Sinta ya. Nah, Sinta ini memberikan makanan atau sarapan pagi untuk dia supaya dia bisa bersemangat kembali ya kan. Itu juga salah satu dari peran Roh Kudus tadi yang memberikan kekuatan kan, sehingga Eda setelah itu bersemangat lagi untuk mengikuti kegiatan. Nah, itu salah satu peran Roh Kudus tadi ya. Ini bagian refleksi untuk kita bersama, di mana peran Roh Kudus tadi itu sebagai
sebagai kekuatan bagi kita untuk terus melangkah maju, untuk berani. Tadi yang pertama tadi, putri yang tidak percaya diri, akhirnya dia percaya diri untuk melangkah, untuk percaya kepada Tuhan dan percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia itu tidak hanya berdiri kokoh untuk dirinya sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Itu juga merupakan salah satu dari peran Roh Kudus tadi. Nah, di sini berakhir sudah materi kita, sudah di akhir penghujung. Jadi ibu minta untuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi bagus, silakan. Jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan umat beriman yaitu agar membimbing, menguatkan dan menghibur dan membantu manusia hidup dalam kasih dan kebenaran. Oke, baik, terima kasih. Siapa namanya tadi? Sinta. Oke, terima kasih kepada Sinta. Kita tepuk tangan untuk Sinta. Nah, Ibu tegaskan kembali. Jadi di sini Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal, ya kan? Tri artinya tiga. Di mana itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, yang diutus oleh Bapa dan Putra untuk menyertai gereja selamanya. Nah, peran utama Roh Kudus adalah sebagai apa tadi? Sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai penyelamat dan memberikan kekuatan bagi kita yang lemah. Nah, Roh kebenaran selalu membimbing pada keputusan yang benar dan memberi hidup dan menghidupkan semangat pelayanan. Nah, jadi aksi yang dapat Ibu berikan atau PR yang dapat Ibu berikan setelah pembelajaran ini, harapannya adalah supaya anak-anak sekalian setelah ini yang tadinya tidak percaya diri atau merasa kayak merasa takut atau merasa bingung. Nah, kalian harus percaya bahwa Roh Kudus itu hadir dalam hidup kalian, ya kan? Kalian selalu berdoa, misalkan kayak kalian hari ini galau nih, misalkan ya, entah diberatkan ada tugas. Oh ya kan, hari pertama. Emang kalian sudah sebelumnya ada diberikan tugas kan kepada guru yang sebelumnya? Belum. Oh belum, jadi belum ada terlalu beban ya dalam hidup kalian. Nah, mungkin uang jajan sehariannya mungkin dari orang tua hanya dikasih berapa sehari? 100. Oh 100.000. Wah, itu udah luar biasa sekali ya, sehari 100.000. Nah, itu juga orang tua yang selalu berhari-hari bekerja untuk kita. Nah, itu juga mereka diberikan kekuatan ya kan, sehingga kita hari ini bisa jajan, bisa makan. Nah, itu juga merupakan salah satu kekuatan atau ya kekuatan dari Roh menjadikan kita sebagai penghibur. Setelah ini mungkin kalian yang punya saudara atau teman dekat yang saat ini sedih, ya kan, entah sedih karena putus cinta lah, atau ditinggal sama saudaranya kah, atau apapun itu. Jadi harapannya kalian semoga bisa menjadi penghibur, ya kan, bisa menghibur teman. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Semoga dari ini kalian bisa menjadi seorang penghibur dan penolong. Nah, tadi kan kita sudah memulai dengan doa. Sekarang Ibu tutup dengan doa. Ini Ibu yang akan memimpin doa. Kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal, terima kasih atas berkat dan penyertaan hari ini, di mana